Mazmur 51 ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mazmur 51 ayat 6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Selamat pagi anak-anak semuanya. Puji syukur buat kebaikan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan pada saat ini yang masih kita rasakan. Mari anak-anak semuanya, kita muliakan Tuhan, kita puji Tuhan kita lewat pujian berikut. Mari kita bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari anak-anak semuanya persiapkan hatinya, jiwanya, sikapnya untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang memohon pertolongan Tuhan. Biar Tuhan yang menguasai hati kami, pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang membantu kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan dengar-dengaran mengenai kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami dengar mengenai kebenaran-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami melakukan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Anak-anak, hari ini Miss mau menyampaikan sebuah cerita, tetapi bukan sembarang cerita, lain daripada yang lain. Cerita ini disampaikan oleh seorang guru yang luar biasa. Terus terangnya anak-anak, Miss sangat mengasihi guru yang satu ini. Sang guru agung menceritakan seperti ini. Suatu hari, aku datang kepada Bapa. Aku mau minta warisan kepadanya. Aku berpikir bahwa Bapak sudah tua, sebentar lagi akan meninggal dunia. Kalau dia meninggal,
Toh aku juga akan mendapatkan hartanya. Mengapa tidak sekarang saja hartanya diberikan kepadaku? Aku sudah tidak sabar untuk membelanjakan uang itu. Jadi aku meminta hartanya yang menjadi warisanku. Padahal Bapak belum meninggal, masih hidup dan sehat. Sekarang aku sadar betapa kurang ajarnya aku kepada Bapakku pada waktu itu. Aku hanya berpikir bagaimana menggunakan uang Bapak untuk bersenang-senang, membeli barang-barang yang aku inginkan, makanan yang enak, mewah, dan mahal. Ternyata Bapak tidak menolak. Ia memberikan apa saja yang aku minta, sekalipun sangat keterlaluan permintaanku. Hari itu, aku pergi dengan membawa banyak sekali uang warisan dari Bapak. Aku pergi dan tidak ingin kembali ke rumah ini. Aku pergi ke negeri yang jauh. Di sana aku mendapatkan banyak teman. Aku mentraktir mereka makan, membelikan mereka ini dan itu dengan uang yang aku miliki. Aku hidup berfoya-foya di negeri itu. Rasanya seperti mimpi, namun akhirnya aku seperti bangun dari mimpiku. Ternyata uang itu cepat habis. Teman-temanku juga pergi. Pada akhirnya memang uang itu habis sama sekali. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku coba datang kepada teman-temanku. Mungkin mereka bisa menolong aku. Bukankah aku selama ini sudah bersikap baik kepada mereka? Berbagi harta dengan mereka. Pasti mereka mau menolongku. Tetapi aku salah. Sebab ternyata mereka hanya mau berteman ketika aku mempunyai banyak uang. Ketika uangku sudah habis, mereka tidak mau menerima aku. Mereka tidak mau menemani aku. Mereka pura-pura tidak mengenal aku. Aku dibiarkan kelaparan di negeri yang jauh dari rumahku sendiri. Aku harus bagaimana lagi? Aku tidak kehilangan akal. Aku kan masih muda, masih bisa bekerja. Aku harus bekerja. Aku mencoba ke sana kemari mencari pekerjaan. Dan akhirnya hanya menjadi penjaga babi. Babi binatang yang paling menjijikkan buatku. Tapi apa boleh buat daripada tidak ada pekerjaan. Hari itu aku lapar sekali. Belum saatnya gajian, padahal aku tidak punya uang sama sekali. Lapar, tetapi tidak ada makanan. Aku malu, aku menangis. Aku manusia tidak bisa makan. Tetapi babi-babi itu hanya binatang bisa makan dengan seenaknya. Masa aku harus makan makanan babi? Tapi terpaksa. Aku malu, aku menangis. Daripada aku mati, aku berbagi makanan dengan babi-babi itu. Aku merasa sedih sekali. Padahal aku adalah anak orang kaya. Di rumahku banyak makanan begitu enak. Aku sudah membuat kesalahan besar. Bapa, ampuni aku. Aku sudah berbuat dosa kepadamu. Bolehkah aku pulang? Aku sudah menjadi anak yang durhaka. Aku memang tidak layak menjadi anak Bapa. Biarlah aku tidak usah menjadi anakmu lagi. Jadikan aku sebagai hambamu saja. Aku ingin bekerja di rumahmu menebus semua kesalahan yang telah aku perbuat. Dengan susah payah aku berjalan pulang kembali ke rumah. Sampai di dekat rumah, Bapak sudah berdiri melihatku dari kejauhan. Waduh, Bapak pasti akan memarahiku. Tapi aku harus siap. Aku akan menerima apapun hukumannya. Setelah melihat aku, ternyata Bapak langsung berlari. Ia menyambutku dan memelukku. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Aku tidak kuasa menahan air mata sedih, tetapi juga haru. Bingung tapi juga bahagia. Ternyata Bapak tidak marah kepadaku. Sebaliknya, justru dia menyambut dengan gembira atas kepulanganku. Ia tidak menerimaku sebagai hamba, tetapi sebagai anak-anak yang dikasihinya. Ia begitu bahagia menyambut kedatanganku. Malah sampai Bapak membuat pesta untukku. Aku
diberikan cincin dan sepatu tanda bahwa aku tetap menjadi anak yang dikasihinya. Diberikannya pakaian yang indah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Luar biasa kasih Bapa kepadaku. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang yang luar biasa yang Engkau berikan kepadaku. Ternyata harta yang paling mahal dan bertahan untukku bukanlah uang dan harta warisan, melainkan dirimu dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni aku anakmu yang berdosa ini. Anak-anak, kita sebagai manusia tentu sering melakukan kesalahan. Namun biarlah kita sadar akan kesalahan kita sadar akan kekeliruan kita, dan kita mau berusaha memperbaikinya. Allah yang adalah Bapa di surga begitu mengasihi kita anak-anaknya. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari kesalahan dan kita mau bertobat. Maka Allah akan menerima kita dengan kasih seorang Bapa yang penuh sukacita, menyambut dan mengampuni kita anak-anaknya yang melakukan kesalahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, bahkan setiap anugerah yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mau menyadari kesalahan, untuk mau menyadari kekeliruan, dan kami berusaha untuk memperbaiki segala kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati pembelajaran kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Engkau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami hanya di dalam anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa setiap kali kita melakukan kesalahan, kita harus meninggalkan kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya kembali. Untuk itu kita perlu pimpinan daripada Tuhan, agar setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian berikut. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
jempol,